Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari, hari ini kita beribadah dengan sukacita, karena sukacita Tuhan sudah ada bagi kita semua. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Shalom saudara-saudariku dalam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari sorga kiranya melimpahi kita oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini Minggu 17 Mei 2020, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan sehat. Semoga tetap semangat dan bersukacita karena Tuhan beserta kita. Kalau ada di antara saudara-saudariku yang kurang sehat, kurang semangat, atau kurang bersukacita, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan memberkati kita, membuka jalan kita yang mungkin buntu, karena pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal ke-21. Sebelum membaca firman Tuhan tersebut, Yohanes pasal 21, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, sehingga dosa kami diampuni, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Sungguh anugerah Tuhan. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, ampuni dosa kami,
Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati kami Tuhan, supaya firman-Mu ini jadi rema. Karena iman kami bisa bertambah melalui pengalaman hidup yang kami lewati bersama Tuhan dan melalui pendengaran akan firman-Mu. Sebab itu, berkati kami Tuhan pada kesempatan ini. Kami rindu Tuhan mengalami jamahan Tuhan. Engkau tahu keadaan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita sudah berdoa. Sekarang mari kita baca sama-sama dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Murid yang dikasihi Yesus.
Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Kau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus hadir ketika murid-muridnya bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yaitu mencari ikan. Ini adalah kali yang ketiga penampakan Yesus sesudah kebangkitannya. Yesus memberi petunjuk atau arah yang benar pada mereka. Sering kita menganggap sepele kegiatan-kegiatan keseharian. Kita anggap itu biasa dan sudah rutin, sehingga tidak merasa perlu mendengar pengarahan atau petunjuk Kristus. Dari bagian bacaan ini kita belajar bahwa kita harus peka akan kehadiran Tuhan. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Sangat penting untuk mencari bimbingan Tuhan dalam segala aktivitas. Sebab itu cari Tuhan. Mulai pagi hari dengan berdoa, membaca firman, memuji Tuhan dan cari kehendak Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, murid-muridnya yang nelayan kawakan itu pun gagal. Dan ketaatan pada perintah Tuhan membuat mereka berhasil. Jadi saudaraku, Tuhan kita memberi kehidupan. Tuhan kita juga memperhatikan dan memelihara kehidupan kita, dan menjamin kebutuhan hidup orang-orang yang mau taat kepada firman-Nya. Sebab itu ayo kita bertumbuh dalam pengenalan dan ketaatan kepadanya. Sebab sesungguhnya pengenalan akan Kristus itu memerlukan waktu dan pengalaman, kedalaman hubungan kasih dengan Kristus. Dari bacaan ini kita baca bahwa Yohaneslah yang paling cepat mengenali bahwa itu Yesus, sementara murid-murid yang lain tidak mengenalinya. Yohanes 15 ayat 5 mengajarkan bahwa bila kita terpisah dari Kristus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, masalah, padahal kita merasa punya kemampuan. Maksudnya adalah supaya kita belajar bahwa hanya dengan taat pada kehendak Tuhan, bersandar pada kuasa Tuhan, itu yang membuat kita berhasil. Sebab di luar Tuhan kita pasti gagal, tidak berhasil. 7 orang murid Yesus punya latar belakang nelayan, tapi mereka gagal menangkap ikan semalaman. Perkataan Tuhan bukan sekedar janji atau usulan, tapi sewaktu mereka patuh, mereka berhasil. Jadi saudaraku, Tuhan Yesuslah sumber keberhasilan dalam hidup kita. Mari kita sungguh bergantung pada kasih dan kuasa-Nya dalam tiap situasi kehidupan. Karena hanya Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Pada perikop berikutnya kita lihat mengenai penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali pada Kristus, membuat dia memiliki rasa bersalah yang sangat besar, merasa tidak layak, tidak berguna sebagai murid, dan sebagai pribadi yang gagal. Pertanyaan yang sama dilontarkan 3 kali dengan tekanan makna yang berbeda. Tolong perhatikan ayat 15, 16, dan 17. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah engkau mengasihi aku?
Yang kedua, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Yang ketiga, apakah engkau memang sahabat yang mengasihi aku? Wah, Petrus benar-benar merasa terpukul. Tapi Tuhan datang menjumpainya bukan untuk mempermalukan. Tuhan datang untuk memulihkannya, mengampuninya, membongkar akar kesalahannya, memperbaharuinya, dan memperlengkapinya untuk kembali masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Yesus dengan menuntun Petrus untuk sadar bahwa Petrus tidak bisa setia mengasihi, mengiring Yesus dengan kekuatannya sendiri. Petrus harus bergantung penuh pada Tuhan. Sebelumnya, Petrus sesumbar di hadapan para murid dan Yesus sendiri bahwa ia siap berani mati untuk membela Yesus. Tapi ternyata tidak. Dan setelah Petrus dipulihkan, ia berubah menjadi rendah hati dan hanya mengandalkan kekuatan atau kehendak Tuhan. Dia tidak lagi bergantung pada keyakinan akan kemampuan pribadinya. Ia menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada kehendak Tuhan. Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, dia dipersiapkan untuk menanggung beban pelayanan dan kepemimpinan yang berat, seperti yang dibuatkan Kristus pada ayat 18 dan 19. Tuhan Yesus menyuruh Petrus menggembalakan umatnya, karena Yesus akan segera meninggalkan mereka. Petrus harus memimpin, menjaga, memperhatikan. Jika Petrus mengasihi Yesus, maka Petrus harus mau memperhatikan jiwa-jiwa atau domba-domba Tuhannya. Petrus telah belajar untuk rendah hati dan hanya mengandalkan dari kekuatan Allah. Saudara boleh baca dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 6. Tugas seorang gembala, tugas seorang pemimpin. Bagi Petrus harus mencari jiwa yang terhilang melalui penginjilan. Petrus harus membimbing jiwa yang lemah melalui pemuritan. Dan ia harus rela menyerahkan nyawanya untuk melayani Yesus serta jiwa-jiwa milik Tuhan yang dipercayakan padanya. Jadi, mengasihi tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dinyatakan dengan perbuatan. Saudaraku, Tuhan yang menjamah dan memulihkan kehidupan Petrus juga mau memulihkan kehidupan kita. Kita orang yang pernah gagal menyangkal Yesus, gagal melakukan firman, hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan dia tidak pernah menolak orang yang hancur hati dan datang kepadanya. Mari datang kepada Yesus, sadari dosa-dosa kita. Mari kita bertobat supaya dipulihkan. Lalu hidup kita dapat dipakai Tuhan untuk jadi alat karena anugerahnya. Selama kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak contoh positif tentang orang-orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Contohnya, Dr. Lee lebih umur dari 70 tahun, melayani Tuhan melalui melayani orang-orang miskin di pedalaman dengan kapal apungnya. Contoh negatif, saudara, tentang pelayan Tuhan yang menjadi tim usher di India. Waktu itu mau menerima seseorang yang masuk ke dalam gereja, lalu ditolak dan dikatakan gereja hanya untuk orang kulit putih. Orang bukan kulit putih disamakan dengan anjing, tidak boleh masuk ke sini. Dan Mahatma Gandhi terpukul dengan keadaan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lakukan yang baik untuk Tuhan. Mari kita fokus pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Layani Tuhan melalui melayani orang lain. Sebagai opa, oma, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu.
sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai staf pastoral dan orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, guru sekolah minggu, sebagai tetangga dan anggota komunitas. Mari kita fokus pada tugas kita yang Tuhan berikan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan supaya hidup kita bisa jadi berkat. Doakan orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Sebab itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ayat 17 kita lihat bahwa Yesus memandang bahwa kasih adalah syarat utama dari semua pelayanan Kristen. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Walaupun diperlukan klasifikasi lainnya, seperti yang ditulis dari 1 Timotius 3 ayat 1-13. Jadi kasih kepada Kristus, kasih kepada sesama adalah syarat utama bagi pelayanan. Kita semua harus melayani karena kita sudah dilayani oleh kasih dan kuasa Tuhan. Layani anggota keluarga kita. Lakukan yang terbaik supaya mereka diberkati, mereka melihat kebaikan kita dan memuliakan Tuhan. Layani komunitas kita. Minta Tuhan beri jalan supaya kita bisa jadi berkat. Saudara-saudaraku, ayat 18 mengajarkan bahwa Petrus akan melayani Tuhan sampai meninggal. Dan menurut sejarah, ia meninggal disalib terbalik di kota Roma zaman Kaisar Nero sekitar 67 Masehi. Bagaimanapun pengalaman masa depan Petrus, Tuhan Yesus menyuruhnya untuk setia mengikuti dia. Saat ini saudara, mungkin saja kita merasa takut akan masa depan. Tapi jika kita tahu bahwa Allah lah yang memegang kendali, sekali lagi, Allah lah yang memegang kendali, kita akan yakin bersama Tuhan kita sanggup menjalani hidup ini. Bahkan lebih dari pemenang. Ada tulisan yang menarik berkata seperti ini. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa mengenal pilotnya. Lalu, kenapa masih selalu resah, gelisah, menjalani hidup? Padahal kamu tahu Tuhan yang mengatur segalanya. Tidak ada sehelai rambut pun yang gugur dari kepala kita, firman Tuhan katakan, kalau itu tidak seizin Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tahu benar bahwa Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Di dunia kita pasti ditolong Tuhan. Lewat badai cobaan pasti semuanya mendatangkan kebaikan asal kita mau taat kepada instruksi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh saudara untuk hal ini. Dan kapan saja kita meninggal, bagaimana caranya? Kita tahu alamat pasti kita, yaitu sorga, di mana tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada penyakit. Yang ada adalah sukacita karena kita tinggal bersama Bapa yang baik, yang kekal, pencipta langit dan bumi, Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar ini. Kita teruskan ayat 21-22 mengajarkan bahwa ayat 21-22, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lukas 9 ayat 23 mengajarkan kita, setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. Artinya, setiap orang punya masalah. Setiap orang punya beban. Tapi bersama Tuhan, dia sanggup memikul beban itu. Amin.
Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Yang kita tahu adalah pertama, kasih Tuhan Yesus itu bagi kita luar biasa, tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan kasih siapapun. Sebab itu sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan, taati perintahnya, lakukan yang Tuhan senang. Selama hidup, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maksimal usahakan, doakan jadi berkat buat banyak orang, supaya melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, mari kita melayani banyak orang. Mari kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan kesempatan, keberanian untuk bisa melayani banyak orang, supaya hidup kita ini ada gunanya. Ya saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang kita alami itu berguna untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Apa saja yang kita bisa lakukan, mungkin mendoakan, memperhatikan, menghubungi, menelepon, mungkin memberi bantuan dan sebagainya, lakukan. Yang ketiga, jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya persoalan, tetapi bersama Tuhan kita bisa jadi pemenang. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami belajar pada hari ini dari Yohanes pasal 21. Kami menyerahkan hidup kami sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada kebutuhan kami. Tuhan peduli buat kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami terima kasih karena Tuhan mengampuni dosa kami, membebaskan kami, melayakkan kami, mau memakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tolong kami menghargai itu. Beri kami kesempatan Tuhan untuk melayani banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah jadi kehendak-Mu. Ampuni kami buat semua dosa kami. Mungkin kami sering mengeluh, membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, dan sebagainya. Ampuni dan kuduskan kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Pakailah hidup kami Tuhan. Semua masalah kami Tuhan tahu. Kami mau menyerahkan ini di dalam kaki Tuhan Yesus. Dan mata kami memandang Tuhan dan bilang, Bapa kami percaya pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Permuliakanlah diri-Mu melalui hidup kami, supaya kami dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan kami yang kami sembah, yang kami percayai, yang kami ikuti itu ya dan amin. Supaya kami punya banyak perbendaharaan kesaksian, sehingga orang-orang juga mendengar dan mengalami Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu, berkatilah jemaat Tuhan, berkatilah bangsa kami, berkatilah negeri kami, berkatilah para pemimpin kami, berkatilah Tuhan keluarga kami, keluarga besar kami, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, berkatilah anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan, berkatilah orang-orang yang sudah kami injili dan kami doakan. Bapa, tolonglah supaya COVID-19 ini segera lenyap, dan kami dapat beraktivitas kembali, dan kami dapat bersyukur dan mempermuliakan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri selama masa-masa ini. Bapa, ada hal-hal yang belum kami doakan, Tuhan kuduskan dan sempurnakanlah di dalam tangan kasih setia Tuhan, karena Engkau Allah yang maha mengetahui dan tidak ada yang tersembunyi kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, damai sejahtera bersama Tuhan. Sampai jumpa hari Kamis pagi, kita mengadakan ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Shalom.